warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Di sini ada sedikit informasi yang kurang mantap kawannya. Bisa ambil saja dari metroonline.tt.com. Di sini judulnya Gubernur Edi geram dengan Wali Kota Medan. Aku nggak peduli Bobi siapa. Nah ini, selamat datang sahabatku, selamat bergabung. Saya bacakan dulu kawannya, baru kita bahas. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan kegeramannya ke Wali Kota Medan Bobi Nasution. Edi geram karena Bobi mengaku tidak tahu lokasi karantina WNI dari luar negeri yang tiba di Sumut. Yang belum like kawan. Ada lagi yang teriak-teriak di medsos atau di apa itu. Wali kota tidak tahu. Loh, emang Tuhan Maha tahu. Tapi kalau orang satu-satu minta diberitahu, tambah mundur dia. Hai manusia, bertakwalah kamu, kata Tuhan. Tapi tak satu persatu juga. Kau harus tahu, kata Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, di rumah dinasnya, Medan, Kamis, tanggal 6 Mei 2021. Yang belum like kawan, nanti bagikan videonya ini ya. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi menyampaikan itu saat membuka rapat koordinasi penanganan virus corona di Sumut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Medan Samsul Nasution hadir pada rapat itu. Gubernur Sumut kemudian meminta Samsul Nasution memberitahu Wali Kota Medan yaitu Bobi terkait tempat isolasi ini. Gubernur Sumut mengancam akan marah jika Bobi tetap mengaku tidak tahu. Ada yang dari Medan? Kamu Samsul beritahu itu. Jangan nanti bilang gak tahu lagi. Aku lama-lama jadi marah aku ini, ucap Gubernur Sumatera Utara. Tak ada urusan sama aku itu siapapun dia. Jangan bikin aku marah. Kalau aku marah gak peduli aku siapa dia, tambahnya. Like kawan, bagikan videonya. Gubernur Sumut kemudian menjelaskan lokasi yang nantinya akan menjadi tempat isolasi bagi WNI yang datang adalah di kawasan PTPN 3, Seikarang, dan Deli Serdang. Dia mengatakan lebih memilih tempat ini dijadikan lokasi isolasi daripada hotel. Saya minta kemarin ditempatkan di PTP 3. Kenapa di sana? Karena kala di hotel datang orang bersunda gurau, tutur Gubernur Sumut. Gubernur Sumut kemudian meminta semua pihak bekerja sama dalam penanganan COVID-19 ini. Dia meminta jika ada yang salah agar diberitahu secara langsung, bukan dibuat di media sosial. Udah 1 tahun 5 bulan saya tangani COVID. Kita harus bergandengan tangan, koordinasikan dengan baik. Kalau ada yang salah-salah, beritahu supaya nggak salah dia. Berikan masukan. Saya tak mau kalian cerita di medsos, cerita di koran, kata Gubernur Sumut. Like kawan, bagikan video yang kayak gini-gini. Sebelumnya Wali Kota Medan, Bobi menyampaikan protes kepada Gubernur Sumut soal lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Bobi mengatakan Pemprov menentukan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri di Medan, namun tak berkoordinasi dengannya. Ya, selamat datang kawan, selamat bergabung. Sekali lagi jangan lupa like ya. Dia menyebut lokasi karantina para WNI yang baru tiba dari luar negeri itu tersebar di 5 hotel dan beberapa kantor milik Pemprov Sumut yang ada di Medan. Ini karantina adanya di Medan dibuat. Memang WNA warga negara asing di Deli Serdang dekat bandara. Untuk di Medan ada beberapa hotel dan beberapa kantor dinas lah. Kita bilang milik provinsi, bukan kota Medan. Karena ini wilayahnya provinsi. Tapi kami meminta agar kota Medan diberi informasi lebih lanjut.
kata Bobi kepada wartawan Rabu 5 Mei 2021. Wali Kota Medan Bobi mengatakan Pemko Medan seharusnya dilibatkan agar bisa menambah personil untuk mengawasi para WNI yang sedang dikarantina demi mencegah penyebaran corona. Dia khawatir WNI yang sedang dikarantina itu keluyuran ataupun bertemu dengan orang lain selama masa karantina. Karena seperti keluar hotel, begitu ada keluarganya yang datang, sementara pasukan di sana tidak paham, harusnya Kota Medan diinformasikan agar penambahan pasukan di sana, apakah dari BPBD kita, Satpol PP kita, itu bisa membantu Provinsi Sumut menambah personel. Hotelnya sampai hari ini ada 5 hotel, sebut Bobi. Nah ini kawan. Selamat datang kawan ya. Di sini juga saya sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang bagi menjalankannya minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Yang belum like kawan, bagikan video-video yang seperti ini. Dari informasi yang saya sampaikan tadi kawan, saya mengambil 3 poin di sini. Saya mengambil 3 poin. Ya, poin pertama. Ya, Gubernur Sumut ya naik pitan lah gara-gara Wali Kota Medan ya ngomongnya di media sosial. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya lihat kurangnya komunikasi antara pihak wali kota dan gubernur, ya kan? Dan yang ketiga kawan, ini masalah etika komunikasi. Ya, seharusnya ya wali kota Medan tidak perlu memang keluar di medsos masalah begitu. Ini kan akhirnya larinya ke hal-hal yang lain, bisa pencitraan, bisa menjatuhkan gubernur. Kan kita lihat itu kan ada videonya itu sering sama-sama, kan apa hubungannya telepon, Pak Gubernur bisa nggak begini-begini, bukan di medsos. Ini artinya etika kawan ya, etika kalau saya lihat tuh. Akhirnya banyak lah yang kait-kaitkan, ini jangan-jangan karena menantunya Pak Jokowi, menantunya presiden. Coba bukan menantunya presiden, berani nggak? Akhirnya dikait-kaitkan ke sana kawan. Jadi tambah aduh ya. Tapi saya juga tahu bahwa niatnya wali kota Medan ini mau membantu provinsi, mau membantu ya biar COVID ini. Cuman di sini ada kesalahan yang namanya komunikasi. Nah, ini kalau saya ngelihatnya itu. Ya, akhirnya orang larinya karena wali kota Medan itu pencitraan. Akhirnya nanti ada orang-orang begitu yang lawan politiknya. Nanti lawan politik yang tidak mendukung Gubernur Sumut. Nah, nanti muncul juga. Wah, ini gubernur nggak bisa kerja. Nah, nanti saling menjatuhkan. Kapan selesainya bangsa ini kawan? Jadi kalau saya melihatnya di sini, kalau seharusnya ya wali kota dengan niat yang baik ingin membantu ya, karena itu ranahnya provinsi, kan bisa lewat telepon langsung ke gubernur. Pak Gubernur, saya informasinya ada begini-begini ya, ini masuk ke sini. Apalagi gubernur bilang jangan di hotel, nanti ada di PTP 3 dan di mana-mana. Kok malah di hotel? Pertanyaannya, yang arahkan ke hotel itu siapa? Nah, harusnya itu ya, Pak Gubernur, ini kan saya wali kota Medan nih. Ini contoh nih. Kalau saya kan wali kota Medan, Pak Gubernur. Iya. Informasinya ada WNI mau dikarantina. Saya bantulah, saya kan wali kotanya. Pokoknya Pak Gubernur cukup pantau. Wena nggak kalau begitu? Tapi kalau misalnya saya nggak ngomong ke gubernur, tiba-tiba saya di media sosial, di koran ngomong begitu, marah nggak gubernur? Marah lah.
Itu sama dengan seakan-akan wali kota Medan mau mengangkat harga nilainya, tapi menjatuhkan gubernur. Seakan-akan nanti begitu cara berpikirnya. Iya kan? Jadi saya cuma berpesan, bukan hanya kepada wali kota Medan Pak Bobi, kepada siapapun ya pejabat di negeri ini, agar tetap jangan putus komunikasi. Ya, jangan putus komunikasi kawan dengan atasan. Gubernur itu kan atasan. Coba saya mau tanya, bagaimana kalau seluruh bupati atau wali kota Jawa Tengah membantah gubernur Jawa Tengah? Enak nggak kira-kira? Selamat datang kawan. Atau gubernur Jawa Barat, semua bupati wali kota yang ada di Jawa Barat ya menjelekkan gubernur Jawa Barat, kira-kira gubernur Jawa Barat terima nggak kira-kira? Jadi terima kasih kawannya Usen Taktung, selamat datang Asep Randani, terima kasih kawan ya semua yang sudah bergabung. Jadi di sini saya hanya mengingatkan ya, ayo para pejabat, perbaiki akhlak, perbaiki adab, perbaiki etika dalam berkomunikasi. Atau bagaimana kalau satu level di atasnya seluruh gubernur ya mengkritik Jokowi sebagai presiden, kira-kira Pak Jokowi sebagai presiden marah nggak? Ya marah gitu loh. Ya, Toto Sudarsana masuk. Jadi ini ya harus tetap junjung tinggi etika. Jangan karena kita merasa anaknya ini, anaknya itu, menantunya ini terus seenaknya, nggak boleh juga begitu. Ya sampai Pak Edi bilang gitu kan. Mau siapapun dia. Nah ini. Ya, jadi itu kawan. Yang saya lihat di sini adalah kurangnya dalam hal komunikasi. Ada P3. Masa ada permasalahan begitu tiba-tiba kor-kor di medsos. Ya, sambil minum